Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan, santriwati, pesantren Persatuan Islam 12 Koja, Jakarta Utara. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kejamiahan kita yang kedua dan akan saya sampaikan materi selanjutnya, yaitu materi kejamiahan bab kedua. Pada pekan yang lalu saya sampaikan tentang makna jamaah secara bahasa dan secara istilah, yaitu al-adadul katsir minan nas, atau artinya sekumpulan manusia. Adapun al-jamaah secara istilah ada 4 pengertian yang kita pelajari. Yang pertama, al-jamaah adalah jamaah salat. Yang kedua, jumlah yang banyak dari manusia. Yang ketiga, sekumpulan muslim yang berhimpun untuk sebuah urusan. Dan yang keempat, al-jamaah adalah orang atau sekumpulan orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah pengertian al-jamaah secara bahasa dan secara istilah. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah kewajiban kita untuk hidup berjamaah. Maka Islam mengharuskan kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa hidup berjamaah. Karena salah satu kodrat manusia adalah selalu hidup bermasyarakat atau berjamaah. Karena hampir tidak mungkin kita hidup sendirian. Keberadaan kita membutuhkan orang lain. Salah satu contoh kecil saja, ketika kita menggunakan pakaian, maka pakaian yang kita pakai adalah hasil daripada campur tangan orang lain. Ada petani kapas, ada pabrik tekstil, pabrik kancing baju dan yang lainnya. Itulah yang dinamakan kelompok atau jamaah. Dan tentunya kehidupan bermasyarakat yang ideal adalah kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW, sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran, yang implementasinya sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, yang bisa kita runut melalui as-sunnah as-sahihah al-makbulah. Itulah norma terbaik sepanjang masa sampai akhir zaman. Kehidupan ideal tersebut akan terwujud bila masyarakatnya didominasi oleh pribadi-pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Adalah tugas kita bersama mewujudkan sebanyak-banyaknya pribadi-pribadi muslim yang tentunya dimulai dari diri kita masing-masing untuk menjadi pribadi muslim yang baik. Adapun makna daripada perintah Rasulullah untuk berjamaah mengandung maksud agar kita berada di dalam lingkungan jamaah yang baik, yaitu jamaah dari orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pernah bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya. Maka perhatikan siapa yang menjadi temannya. Rasulullah SAW melarang kita untuk menjadikan orang yang tidak beriman menjadi teman dekat kita. Bahkan mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekat digolongkan sebagai orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita terhindar daripada golongan yang hal demikian. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti kepada kita semua agar memperhatikan betul dengan siapa kita bergaul, berteman. Bahkan hanya sekedar duduk-duduk saja untuk minum. Maka kita harus benar-benar memilih teman-teman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar untuk kita hidup berjamaah, yang pertama adalah terdapat di dalam surat As-Saff ayat keempat. Allah mengatakan di sana, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Lalu terdapat juga di dalam surat Al-Imran ayat 103 yang Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang ayat ini ternyata dicantumkan di dalam logo Persatuan Islam agar senantiasa menjadikan bekal bagi Jamiah Persatuan Islam untuk senantiasa berpegang teguh
kepada agama Allah dan tidak bercerai-berai. Itulah dua dalil yang terdapat di dalam Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil-dalil yang lain yang berkenan dengan jamaah ada juga terdapat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang panjang, yang tentunya pernah kita baca di materi sebelumnya, namun saya sampaikan kembali dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ahmad, bahwasanya Rasulullah bersabda yang digaris bawahi, man faraqal jamaah, barang siapa yang meninggalkan jamaah sejengkal, maka telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, kecuali jika dia kembali. Maka hadis Nabi yang disampaikan ini sangat bermakna luar biasa. Tentunya Rasulullah SAW menginginkan kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dan juga senantiasa berjamaah, dan jangan sampai kita meninggalkan jamaah Islamiyah atau jamaah yang tentunya sudah diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya bagi kita yang sudah mengenal tentang jamaah, maka marilah kita mencoba memahami jamaah-jamaah mana saja yang tentunya dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagian yang ketiga, yaitu kita dilarang untuk memisahkan diri dari jamaah. Tentunya kita sudah paham bahwa Islam melarang umatnya untuk memisahkan diri dari jamaah, karena hal itu dapat mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang melepaskan diri dari jamaah, hidupnya akan terombang-ambing karena tidak memiliki pemimpin yang akan mengarahkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang sudah hidup berjamaah dan memiliki pemimpin, agar tentunya kita mengikuti pemimpin yang benar-benar mengikuti contoh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Adapun tugas untuk hari ini, yang pertama, silahkan tulis pengertian dari jamaah secara bahasa dan istilah. Yang kedua, sebutkan dalil tentang jamaah. Dan yang ketiga, kenapa kita harus berjamaah. Demikian tugas yang saya sampaikan dan bermanfaat pada hari ini. Silahkan dikerjakan dan saya tunggu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.